Walid nak Dewi boleh. Kejahatan juga. Walid nak Dewi boleh. Memang di adegan ini, di dialog yang ini banyak sekali yang memparodikan ya. Konten-konten kreator besar pun memparodikan bagian ini. Walid nak Dewi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Once Official. Teman-teman, saudara-saudaraku, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Film bid'ah saat ini sedang ramai, sedang hangat menjadi sebuah pembahasan baik bagi para konten kreator, para artis-artis juga mungkin ya, dan juga para ustadz-ustadz banyak yang membahas, yang menanggapi film ini. Nah, film ini diproduksi oleh negara tetangga yaitu negara Malaysia. Saking ramainya ini yang nonton sudah miliaran. Jadi sangat wajar ya jika kita membuka sosial media baik itu TikTok, YouTube maupun Facebook, kita menemukan konten-konten yang membahas seputar film bid'ah ini. Tidak hanya menjadi sebuah pembahasan, bahkan konten-konten kreator lainnya itu memparodikan adegan yang ada di film ini. Karena saking ramai dan larisnya film ini, sampai-sampai yang nonton saja sedemikian banyak. Jadi sangatlah wajar sekelas Ustadz Abdul Somad pun membahas film ini. Nah, kita saksikan seperti apa videonya. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan juga. Walid nak Dewi boleh. Memang di adegan ini, di dialog yang ini banyak sekali yang memparodikan ya. Konten-konten kreator besar pun memparodikan bagian ini. Walid nak Dewi boleh. Oke, kita ulang. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan juga. Hah? Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Nyimak juga Ustadz Abdul Somad ya. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustadz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Jadi Ustadz Abdul Somad tidak merasa tersinggung dengan adanya film ini ya. Karena Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bersalaman menyentuh santriwati. Ya, santri perempuan. Hanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat tak. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Ustadz Abdul Somad pun tidak pernah chattingan WA ya dengan jamaah perempuan khususnya. Kalau jamaah laki-laki ya tentunya sering mungkin. Maksudnya tidak pernah WA, chattingan WA dengan jamaah perempuan, jamaah ibu-ibu. Memang bahaya sih. Itu harus dihindari. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatih. Melalui istrinya. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual. Berapa kejahatan? Nah, jadi seperti itu teman-teman tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad ini tidak merasa tersinggung dengan adanya film bid'ah ini. Yang mana kita tahu ya bahwa di situ ada seorang yang bernama Walid. Di situ dia berperan sebagai alim ulama, sebagai tokohnya. Di situ para wanita-wanita terkagum-kagum, terpukau, terpesona kepada Walid ini ya, sehingga mau menuruti seluruh keinginan si Walid ini. Nah, karena film ini menceritakan seorang tokoh yang ada di dalam agama Islam yang tentunya dia tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Nah, banyak juga yang tidak setuju, yang menentang, yang merasa film ini tidak layak dan tidak pantas. Zaman kita sekarang dengan teknologi, dengan film, dengan drama, tunjuk. Bila nak jatuhkan itu Islam,
Itu orang pakai serban, pakai tongkat, kemudian pakai tasbih, ya kan? Merogol orang, bunuh orang, kejam pada orang, ya kan? Yang ditampilkan yang seperti itu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menakutkan orang atau menjadikan orang fobia dengan Islam. Dengan digambarkan Islam ini ganas, Islam ini kejam, Islam ini keji. Faham tuh? Sama juga dengan upaya-upaya untuk merendahkan derajat para ulama. Digambarkan juga dengan film-film dengan pakaiannya ulama, ya kan? Kemudian perangainya ifrit, yang perempuan, macam-macam. Jadi orang akan terbaca, oh macam ni ya orang pakai serban ya, oh macam ni ya orang pakai tasbih ya. Killing of character. Satu kekejaman yang terancang untuk menjauhkan orang Islam daripada orang-orang yang berilmu dan kadang-kadang yang diambil nasihat dan dakwahnya. Faham dong? Walihada walaupun tidak dinafikan adanya orang-orang seperti itu, ya memang ada orang kadang yang pakai serban yang tipu, yang pakai serban main perempuan umpamanya, yang pakai tie main perempuan ada juga, yang pakai coach main perempuan pun juga ada juga. Kenapa tak ditunjukkan juga kalau pakai tie, pakai coach, oh ini macam itulah. Hanya orang pakai baju agama saja yang faham dong? Ada yang perlu untuk berhati-hati di dalam menampilkan image-image agama yang mesti ada keseimbangan. Kontroversi dan berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa, karena tidak semua orang berpikir dengan cara yang sama, tidak semua orang mempunyai pandangan yang sama. Nah, di sini saya akan menanggapi film ini. Semoga kita bisa belajar bijak dalam menyikapi segala apapun. Yang pertama, kita harus bisa mengambil hikmah dari film ini. Apa hikmahnya? Jangan sampai kita menjadi seorang yang fanatik buta. Jangan sampai kita memuliakan seorang tokoh, seorang yang kita tokohkan, seorang yang kita anggap istimewa sampai sedemikian sehingga cara-cara yang tidak benar pun kita ikuti, kita turuti. Meskipun kita orang yang minim dalam ilmu agama, tetapi ketika seseorang mengajarkan yang tidak baik, mengajarkan kemaksiatan, kemungkaran, mengajarkan yang bertolak belakang, pasti batin hati nurani kita menolak itu. Jadi tetap waspada, jangan sampai terjerumus, jangan sampai menjadi orang yang fanatik buta. Kemudian kita jadikan film ini sebagai pembelajaran, sebagai pengingat jika nanti ada seorang tokoh yang seperti ini modelnya, yang memerankan sebagai orang yang paling alim, tetapi menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat agama Islam, maka kita tinggalkan. Jangan diikuti ucapan dan perbuatannya. Nah, kemudian jika kita menemukan orang-orang semodel ini, maka kita jangan biarkan, kita jangan diam. Kita harus melawannya. Melawan dalam artian yang pertama, kita harus meluruskannya. Adapun tidak bisa kita luruskan, maka kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Serahkan kepada mereka, biar mereka yang memberikan hukuman yang selayaknya untuk mereka. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.